Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara al-mawaritha fi kitabihil mubin. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi as-sadiqul amin alladzi bayyana ma anzala ilaihi min rabbih ghayat at-tabyin wa amara bi tanfidhi hadhihi al-mawaritha ala ma syara'ahu Allah faqala alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin dzakar falam yada' majalan lil mutala'ibina amma ba'du. Ayyuha abna'il talabah, para santriwan dan santriwati yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pelajaran ilmu faraid. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-warithuna minar rijal wal warithatu minan nisa. Ahli waris dari kalangan laki-laki dan ahli waris dari kalangan perempuan. Telah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang sebab-sebab warisan. Sebab warisan itu ada 3, yaitu nikah, wala, nasab. Jadi seseorang atau ahli waris itu mendapatkan atau berhak mendapatkan warisan itu karena 3 sebab ini. Ima dia disebabkan karena pernikahan, atau keturunan, atau membebaskan budak. Kita mulai dari sebab nasab, sebab keturunan. Syajaratul warathah, silsilah ahli waris. Silsilah ahli waris. Nah, di sini ada mayit. Ada mayit. Kita posisikan kita sebagai si mayit agar memudahkan kita memahami siapakah ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Kita tahu nasab kemarin ada 3 jihah, jihatul furu, usul dan hawasi. Furu yang ke bawah, usul hingga atas, dan hawasi yang ke samping. Kita mulai dari yang al-furu. Mayit itu yang pertama ibn. Ahli waris yang pertama ialah ibn, anak laki-laki. Anak laki-laki si mayit. Kemudian berikutnya bintun, anak perempuan. Anak perempuannya si mayit. Berikutnya ibnul ibn, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi mayit punya anak laki-laki dan anak laki-laki tersebut punya anak laki-laki, disebut dengan ibnul ibn. Berikutnya bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Adapun dari bintun, keturunan bintun itu bukan termasuk ahli waris. Bukan termasuk ahli waris. Jadi yang termasuk ahli waris itu keturunan dari ibn, kemudian ibn dan ke bawah, ibn dan seterusnya. Nah, yang biru ini semuanya itu ahli waris dari jihatu al-furu. Dan berikutnya jihatu al-usul. Di situ ada abun, al-ab, bapak atau ayahnya si mayit. Kemudian ada ummun, ibunya si mayit. Dan berikutnya ada jaddun, kakek. Jaddun min jihatil ab, kakek dari pihak ayah. Kakek dari pihak ayah. Kemudian jaddatun min jihatil ab, nenek dari pihak ayah. Jadi ini kan ke sini. Nah, jaddun dan jaddatun min jihatil ab. Dan berikutnya jaddatun min jihatil nenek dari pihak ibu. Nenek dari pihak ibu. Adapun jaddun min jihatil kakek dari pihak ibu itu bukan termasuk ahli waris. Bukan termasuk ahli waris. Dan ini semua itu menjihati al-usul, ahli waris menjihatil usul. Kemudian lanjut, akhun syakik, saudara kandung atau saudara laki-laki kandung. Jadi mayit punya saudara laki-laki, baik kakak atau adik ya, sama aja. Yang penting saudara laki-laki yang kandung. Berikutnya ukhtun syakikoh, saudari perempuan kandung, saudara kandung perempuan si mayit.
Berikutnya ibn akh syakik, anak dari akh syakik, anak dari saudara kandung. Kita sebut dengan keponakan si mayit. Itu juga termasuk ahli waris. Berikutnya abun, ayahnya si mayit menikah lagi dengan istri yang lain, wanita lain, memiliki anak, itu ahli ab, saudara sebapak, saudara laki-laki sebapak, dan ukhtun liab, saudari perempuan sebapak. Jadi hubungan mereka dengan si mayit itu karena bapaknya sama, disebut dengan ikhwah liab, liab dan ukhtun liab. Kemudian liab memiliki anak disebut dengan ibn liab, anak dari saudara sebapak, sama juga disebut dengan keponakannya si mayit. Itu juga termasuk ahli waris. Dan berikutnya ummun, menikah dengan laki-laki lain, dengan suaminya. Bisa karena bercerai dengan suami pertama atau meninggal suami pertamanya. Memiliki anak disebut dengan akhli saudara kandung, saudara laki-laki seibu, dan juga ukhtun lium, saudara perempuan seibu. Jadi ini ikhwali dengan mayit itu memiliki hubungan dari ibu yang sama. Berikutnya am syakik, paman kandung. Jadi ayah itu punya saudara laki-laki, itu disebut dengan am syakik, paman kandung. Kemudian berikutnya ibn am syakik, anak dari paman kandung. Jadi kita sebut sepupunya si mayit dari paman kandung. Dan berikutnya kakek menikah lagi dengan wanita lain, punya anak, disebut am liab, paman sebapak. Jadi saudaranya ab, ini am itu saudaranya bapak, saudaraan yang sama bapaknya, beda ibunya. Jadi disebut dengan, kalau mayit nyebutnya dengan am liab, paman sebapak, bukan paman kandung. Punya anak disebut dengan ibn am liab, anak laki-laki dari paman sebapak. Ya juga disebut sepupu ya, sama. Nah, ini semua ahli waris dari sebab nasab, sebab hubungan keluarga. Adapun ahli waris dari sebab pernikahan itu ada dua, yaitu az-zawj dan zaujah, suami dan istri. Kalau yang meninggal laki-laki berarti yang ditinggal istri. Kalau yang meninggal perempuan berarti yang ditinggal suami. Dan berikutnya dari sebab al-wala, membebaskan budak. Di situ juga ada dua, yaitu al-mu'tiq dan al-mu'tiqah. Mu'tiq dan al-mu'tiqah. Mu'tiq itu laki-laki yang memerdekakan budak. Al-mu'tiqah itu perempuan yang membebaskan budak. Mu'tiq laki-laki, mu'tiqah perempuan. Mereka berhak mendapatkan warisan dari budak yang dimerdekakan. Nah, ini semua termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Kita hitung ya, yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa. Kita mulai dari yang laki-laki. Di sini ada ibn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ahli waris dari kalangan laki-laki. 15 ahli waris dari kalangan laki-laki. Yang perempuan berapa? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ahli waris dari kalangan perempuan. Jadi 15 laki-laki dan 10 perempuan. Di totalnya ada 25 ahli waris. 15 laki-laki dan 10 perempuan. Untuk perinciannya ini kita lampirkan di sini. Al-warithuna minar rijal itu ada 15. Ahli waris dari kalangan laki-laki ada 15. Yang pertama al-ibn, yaitu anak laki-laki. Kemudian ibnul ibn, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Berikutnya al-ab, itu ayah. Yang keempat al-jaddu min jihatil ab, kakek dari pihak ayah. Kalau kakek dari pihak ibu itu bukan termasuk ahli waris. Kemudian al-akh syakik, saudara kandung laki-laki. Berikutnya al-akh li'ab, saudara laki-laki seayah. Ayahnya sama, beda ibu, saudara tiri. Kemudian al-akh li'um, saudara laki-laki seibu. Berikutnya ibnul akh syakik, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Jadi anaknya akh syakik ini ya, anaknya akh syakik. Anak laki-laki, tapi kalau perempuan nggak dapat, bukan termasuk ahli waris. Dan berikutnya ibnul akh li'ab. Oh, apa nih, nggak jelas nih. Itu anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Jadi anaknya akh li'ab, anak laki-lakinya akh li'ab. Berikutnya al-am syakik, itu paman kandung, saudara kandung ayah. Kemudian berikutnya al-am li'ab, paman seayah, saudara ayah yang seayah. Gimana itu maksudnya? Jadi paman yang seayah, jadi saudaraan sama ayahnya si mayit, tapi beda nenek, satu kakek beda nenek. Nah, berikutnya ibnul am syakik, anak laki-laki dari paman kandung. Jadi anaknya ini al-am syakik, anak laki-lakinya. Berikutnya ibnul am li'ab, anak laki-laki dari paman seayah. Anaknya am li'ab, anak laki-lakinya am li'ab. Sepupu ya, disebut juga sepupu. Kemudian az-zaud, yaitu suami. Dan yang terakhir al-mu'tiq, laki-laki yang memerdekakan budak. Jadi 1 sampai 13 ini itu ahli waris dari sebab nasab. 14 itu dari sebab pernikahan. 15 itu sebab membebaskan budak. Itu 15 ahli waris dari kalangan laki-laki. Berikutnya al-warithatu minan nisa, ahli waris dari kalangan perempuan itu ada 10. Yang pertama al-bin, anak perempuan. Kemudian bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Berikutnya al-um, ibu. Al-jaddatu min jihatil nenek dari pihak ibu. Al-jaddatu min jihatil ab, nenek dari pihak ayah. Berikutnya al-ukhtus syaqiqah, saudara kandung perempuan. Ini al-ukhtu li'ab, saudara perempuan seayah. Dan al-ukhtu li'um, saudara perempuan seibu. Kemudian az-zawjah, istri. Dan terakhir al-mu'tiqah, perempuan yang memerdekakan budak. 1 sampai 8 itu dari hubungan atau dari sebab nasab. 9 dari sebab pernikahan. 10 membebaskan budak wala. Nah, jadi itu semua ahli waris dari kalangan laki-laki dan ahli waris dari kalangan perempuan. 15 laki-laki dan 10 perempuan, totalnya ada 25. Nah, apabila dari antum masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan ke bapak ibunya untuk menjelaskan tentang ahli waris yang dari nasab itu. Anak kira yang paling
agak susah difahami. Nah, dan yang terakhir seperti biasa itu tugasnya mencatat materi hari ini, dan juga ada tugas tambahan yaitu menghafalkan semua ahli waris. Ini wajib ya, ini wajib menghafalkan, setiap santri wajib menghafalkan 25 ahli waris, 15 laki-laki dan 10 perempuan. Nanti untuk tugas yang menghafal ini disetorkan ketika sudah kembali ke pondok. Nah, semoga apa yang Anda sampaikan ini bermanfaat buat antum semua. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.